Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sapi kurban di Pasar Wage Pati mulai naik, harga mendekati perayaan Idul Adha. Berawal dari saling ejek karena beda geng motor, seorang pelajar di Magelang dianiaya hingga menderita 12 luka tusukan. Dimaafkan korban tersangka pencurian motor di Brebes bebas dari jerat hukuman setelah mendapatkan keadilan restoratif. Seorang pelajar di Magelang dianiaya hingga mengalami 12 luka tusukan. Pemicunya saling ejek karena beda geng motor dalam satu sekolah. Iya, ini perkelahian anak masa. Rekaman kamera pemantau menunjukkan pengeroyokan oleh sejumlah remaja anggota geng motor terhadap seorang pelajar SMP di Jalan Dusun Cawang, Desa Bulurejo, Kecamatan Martoyudan, Kabupaten Magelang. Dikeroyok menggunakan senjata tajam Minggu dini hari tanggal 26 Mei lalu, korban mengalami 12 luka tusukan di sekujur tubuh. Polisi akhirnya menangkap salah satu tersangka yang rupanya masih satu sekolah dengan korban, namun berbeda kelompok geng motor. Mirisnya penganiayaan tersebut terjadi karena saling tantang tawuran di media sosial. Tersangka ini ada kurang lebih 7 orang. Jadi tersangka yang pertama yang hadir di belakang saya adalah korban dengan kelompok pelaku ini sebenarnya satu SMP namun beda geng atau beda kelompok. Ada undangan tawuran dan diterima oleh kelompok yang menerima tantangan. Katakanlah ejek-ejekan di media sosial, kemudian pada saat korban dengan tempatnya pulang dikejar oleh kelompok yang menerima tantangan. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah senjata tajam dan botol minuman keras. Kini polisi masih mencari 6 pelaku lain yang identitasnya sudah diketahui. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Magelang. Seorang pencuri gabah di Sragen akhirnya ditangkap. Pelaku tercatat 30 kali mencuri gabah milik warga. Menggunakan sepeda motor, seorang lelaki tertangkap kamera pengawas menggondol 2 karung gabah dari rumah salah seorang warga Samirjo, Sragen. Pencurian gabah ini sudah puluhan kali terjadi, namun berbekal kamera pengawas, sang pencuri akhirnya bisa tertangkap. Menurut polisi, tersangka telah mencuri gabah lebih dari 30 kali di berbagai wilayah di Sragen. Setiap pencuri, ia mengambil 2 karung gabah. Tersangka terakhir mencuri gabah di wilayah Sukodono. Pelaku ini sudah kita identifikasi karena ada kesan warga terkait kehilangan gabah. Hampir mungkin setiap hari ada gabah yang hilang di tiap penduduk itu 2 sak. Dan pelaku ini sudah melakukan di berbagai TKP wilayah Sragen sebanyak 35 TKP. Tersangka Hari Purnomo mengaku nekat mencuri karena menganggur setelah di PHK dari tempat ia bekerja. Hasil pencurian gabah ia jual di tempat selepan dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di PHK dari pabrik Gresik saya melakukan itu. Jadi mau bilang sama istri di PHK dari situ malu, jadi tak mencari jalan. Dijual kemana itu? Di tempat itu Pak, selepan. Satu sak berapa itu? Tergantung beratnya Pak. Kilonya rata-rata? Ya rata-rata 6.000, 5.500 per kilonya. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Seorang tersangka pencuri sepeda motor di Brebes akhirnya dibebaskan setelah mendapatkan restoratif justice dari Kejaksaan Negeri setempat. Ia sebelumnya ditahan polisi karena mencuri sepeda motor saat menginap di rumah temannya. Lega dirasakan trio warga Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Pria 27 tahun ini menerima pembebasan dari segala dakwaan kepada dirinya melalui mekanisme keadilan restoratif atau restoratif justice yang diberikan Kejari Brebes.
Bertempat di Balai Desa Buaran, Kecamatan Jatibarang, Brebes, Selasa siang Triyono mengaku senang bisa kembali menghirup udara bebas tanpa harus menjalani persidangan. Senang. Terus gimana? Kapok nggak? Kapok. Sebelumnya, Trio didakwa mencuri sepeda motor milik temannya. Saat itu, ia berpura-pura menumpang tidur, lalu saat pemilik rumah tertidur, ia mengambil kunci motor dan membawa kabur motor korban. Motor itu ia gadaikan senilai Rp1 juta. Kejaksaan Negeri Brebes menyebut pembebasan seluruh dakwaan itu karena kedua pihak, yaitu korban dan tersangka, sudah berdamai dan saling memaafkan. Selain itu, tersangka juga hanya terancam hukuman kurang dari 5 tahun penjara dan belum pernah dipenjara. Berdasarkan peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 bahwa untuk proses RJ ini bahwa tersangka dikeluarkan dari lapas ini tentunya ada beberapa syarat untuk RJ, tentunya ada di pasal 5 ya, ancamannya yang di bawah 5 tahun dan bukan residivis, artinya baru melakukan tindak pidana dan adanya surat perdamaian. Setelah pemberian restoratif justice, Kejaksaan Negeri Brebes juga mengembalikan kunci kontak dan sepeda motor yang telah dicuri kepada pemiliknya. Sugihartono melaporkan dari Brebes. Puluhan anggota Polres Grobogan mengikuti pelatihan bela diri Polri. Dengan kemampuan bela diri, diharapkan anggota polisi bisa melindungi dirinya dan masyarakat. 60-an anggota Satuan Reserse Kriminal dan Satuan Reserse Narkoba Polres Grobogan mengikuti pelatihan bela diri Polri di Gedung Olahraga Simpang 5 Purwodadi Grobogan Selasa pagi. Pelatihan dilaksanakan secara berkala setiap 3 bulan sekali. Meski sudah memiliki kemampuan bela diri, tetapi keterampilan itu tetap diasah setiap 3 bulan agar semakin mahir. Harapannya anggota polisi bisa melindungi dirinya sendiri dan melindungi masyarakat dari aksi kejahatan sekaligus tidak mengutamakan penggunaan senjata api saat bertindak. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan personil, jadi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, kita bisa melindungi diri dan juga melindungi orang lain. Kemudian kegiatan ini juga Polri tidak ditutup hanya dengan menggunakan senjata api, namun juga diperlukan keterampilan bela diri. Pelatihan bela diri ini juga ada kenaikan tingkatnya. Dengan begitu, anggota polisi juga memiliki kemampuan yang memadai dan bisa menjadi pelatih bela diri untuk sesama anggota. Arif Nur melaporkan dari Grobogan.